perbuatan kejam, perbuatan jahat terhadap orang lain, ukurannya dipakai oleh Tuhan. Dan ditambah. Jadi kalau misalnya saudara memfitnah seseorang, nanti saudara akan difitnah dan fitnahnya ada tambahannya. Nah, di sini ayat ini jelas, dengan ukuran kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ada tambahannya. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan sesuatu yang sebetulnya sudah banyak kita ketahui, namun ini penting untuk terus diulang dan diulang karena kita sering terjebak dalam kelemahan yang sama ini. Yaitu Matius 7 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Nah, saudaraku, ini kalau direnungkan dalam ini, makna dari ayat ini. Tapi saya ingin ngajak saudara untuk membandingkan dengan apa yang tertulis dalam Markus 4 ayat 24. Markus 4 ayat yang ke-24. Nah, di dalam Injil Markus, masih tentang dengan ukuran kamu mengukur itu ya. Markus 4 ayat yang ke-24. Di sini ada sedikit tambahan, ada satu kalimat tambahan yang mestinya membuat kita semakin takut dan gentar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi dengan ukuran kamu mengukur orang lain, itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kita. Jadi kalau itu ukuran kebaikan, saudara, memang ini konteksnya penghakiman ya kalau di Matius. Tapi kalaupun ini kita balik, ukurannya itu kebaikan. Kita lihat ada orang lapar lah, taruh kata ya. Kemudian kita mengukur, aduh, aku kasih dia sepiring nasi, cukup lah gitu ya. Sepiring nasi, lauknya cukup tempe dan sambal begitu. Nanti Tuhan akan memberkati kita yang sudah berbuat positif itu ya, dengan ukuran yang sama, ditambah. Tuhan itu suka ngasih bunga, saudara, ngasih tambahan. Tentunya Anda juga akan diberkati dengan sepiring nasi, tempe, dan sambal, karena Tuhan baik, ditambah tahu, begitu ya. Itu artinya ditambah, itu yang positif. Kalau yang negatif, perbuatan kejam, perbuatan jahat terhadap orang lain, ukurannya dipakai oleh Tuhan. Dan ditambah. Jadi kalau misalnya saudara memfitnah seseorang, nanti saudara akan difitnah dan fitnahnya ada tambahannya. Nah, di sini ayat ini jelas, dengan ukuran kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Di samping itu akan ada tambahannya. Yaitu Markus, saudaraku. Nah, saya membaca sebuah ilustrasi yang menarik, saudaraku. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ada seorang yang tinggal di desa kecil gitu ya, satu kota kecil ini di negara barat. Orang ini bernama Ben Butter. Mengapa dia disebut Ben Butter? Namanya Benny, ya, Benjamin, Benny. Tapi disebut butter karena dia usahanya itu bikin mentega, saudaraku ya. Nama sebenarnya bukan butter ya, tapi karena terkenal jadi gitu, Benny yang jual mentega begitu ya. Nah, dia memang produsen mentega. Orangnya jujur, saudaraku. Nah, sementara di kota kecil itu ada sebuah toko roti. Dan di toko roti ini ada seorang tuan, ya, majikan toko roti ini, ya, namanya Bapak Andreas. Lah, Bapak Andreas ini satu kali beli beli mentega dari Pak Ben. Ya, Pak Ben ini kan produsen mentega ya. Dia beli.
Waktu dia bawa menteganya, ya dia beli 1,5 kilo mentega, dia bawa, dia curiga. Dia merasa bahwa ini nggak 1,5 kilo ini timbangannya ini. Ini pasti timbangannya ini dikurangi. Itu kecurigaan itu. Ketika dia timbang, betul. Ternyata hanya 14 ons, saudara. Jadi bukan 15 ons atau 1,5 kilo. Nah, itu yang membuat dia berang, marah. Aku ditipu oleh Ben Butter, begitu. Nah, kemudian karena dia orang kejam, orang yang keras dan tidak berbelas kasihan, dia langsung lapor polisi. Nah, Pak Ben ditangkap, saudara, dengan tuduhan penipuan. Nah, ketika sampai ke pengadilan, akhirnya Pak Hakim bertanya pada Ben Butter ini, Bapak Ben, Anda apakah benar telah menjual mentega kepada Bapak Andreas, yang pemilik toko roti ini? Nah, dijawab, benar Pak. Tanggal berapa? Dia sebutkan tanggalnya. Nah, kemudian ini barang buktinya, dia membeli kepada Anda berapa yang dia beli? Dia beli 1,5 kilo. Oh, berarti Anda menjual 1,5 kilo mentega kepada Bapak Andreas. Benar, Pak Hakim, saya menjual 1,5 kilo kepada Bapak Andreas. Kemudian Bapak Andreasnya langsung berkata, saya sudah buktikan, saya timbang, dan ternyata hanya 14 ons. Jadi engkau menipu aku 1 ons mentega. Ya, itu dipermasalahkan, saudaraku. Nah, kemudian hakimnya cukup bijak bertanya, Pak Ben, Anda punya timbangankah di rumah? Dijawab, ada Pak Hakim, tapi mohon maaf, batu timbangannya, jadi itu ya, untuk ngukur timbangannya itu, dipakai mainan anak saya, kemudian belum ketemu, hilang dan belum ketemu. Sehingga ketika saya ada pesanan dari Pak Andreas untuk membeli 1,5 kilo mentega, maka saya pikir saya pakai ukuran yang mana kemarin, jadi sehari sebelumnya, saya membeli dari Pak Andreas ini gula 1 kilo dan 1,5 kilo, masih terbungkus rapi, belum saya buka. Dan saya pikir karena saya belinya dari Pak Andreas, pasti itu sudah ditimbang. Dan 1,5 kilo gula itulah yang saya pakai untuk mengukur atau menimbang akan mentega yang saya jual kepada Bapak Andreas. Nah, saudaraku, dibuktikan, ditunjukkan betul timbangannya pakai itu. Dan ketika itu ditimbang oleh Pak Hakim, ternyata memang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ternyata itu hanya 14 ons. Saudara, ini cerita ini menarik untuk kita simpan ya sebagai ilustrasi. Itu Pak Andreas itu dia mengukur orang lain itu dengan bajunya sendiri ya. Ukur baju badan sendiri. Dia pikir semua orang itu curang, maka dia mencurigai. Ternyata kecurangan dari kecurangan yang akhirnya dia terima dari Pak Ben itu sebetulnya dia sendiri yang curang. Dengan ukuran, dia mengukur, diukurkan kepada dia. Nah, saudaraku, akhirnya dalam cerita ini kan cuma ilustrasi, ini kan cuma cerita. Justru yang kena denda adalah Pak Andreas. Nah, demikian saudaraku. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar hati-hati. Apa yang kita buat pada orang lain, entah itu negatif, entah itu positif, itu harus benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, didasarkan pada hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan itu yang paling penting adalah hukum kasih, itu harus, kemurahan, kebaikan, itu yang harus kita jaga. Sebab kalau kita mengeluarkan yang jelek-jelek, nanti kita akan terima yang jelek-jelek berikut bunganya. Nah, ini yang berbahaya, saudaraku.
Jadi hukum tabur tuai itu berlaku dalam segala sesuatu. Dengan ukuran kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu ukuran yang Anda pakai. Sebab itu kita mari mengukur yang positif bagi semua orang. Sebab kita tahu itu nanti akan kembali kepada kita semuanya, bahkan berikut tambahannya dari Tuhan. Saya berharap Anda menjadi seorang anak Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Memiliki hati yang lemah lembut dan penuh kasih. Bukan penuh penghakiman, bukan penuh kejahatan. Bahkan penuh dengan tuduhan-tuduhan. Padahal dirinya sendiri sebetulnya tidak benar. Mari kita introspeksi dan koreksi diri di dalam hidup ini. Dan biar kita berwaspada dalam menjaga akan hati kita menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.